Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat santri RB, di masyarakat kita ada sebuah transaksi yang sering kita dengar dan masyhur dilakukan oleh orang-orang di lingkungan kita, yaitu mereka menyebutnya dengan istilah gadai. Nah, gadai ini memang ada dalam Islam. Dalam Islam, gadai ini dengan istilah rahan. Rahan itu merupakan transaksi pinjam-meminjam ataupun hutang-piutang yang dilakukan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini termasuk dalam ekonomi, terdapat dalam hal muamalah. Nah, yang saya titik beratkan dalam pembahasan di video saya kali ini yaitu terkait dengan bagaimana sih yang benar cara gadai yang benar sesuai dengan syariat Islam, dan juga kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan masyarakat ataupun di lingkungan tempat tinggal kita, terutama di tempat tinggal saya, yang masih sering melakukan hutang piutang tersebut, akan tetapi dengan cara yang salah dan itu di luar syariah. Dan tentunya ketika ada kesalahan ini, tentunya pasti ada pihak yang dirugikan. Satu diuntungkan, satu dirugikan. Padahal yang untung itu juga rugi. Rugi seperti apa? Rugi secara syariat. Dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk riba. Dan bahayanya riba luar biasa. Dosanya itu sangat berat untuk riba. Nah, kita mulai untuk pembahasannya. Gadai di lingkungan masyarakat itu biasa terjadi karena hutang piutang, dan itu dilakukan adanya timbulnya gadai itu karena yang meminjam itu terkadang dia memberikan jaminan dengan tujuan agar si peminjam, si pemberi dana pinjaman tadi lebih percaya dengan dia. Nah, seperti itu. Jadi itu gadai itu barang yang digadaikan itu hanya sebagai jaminan, ya. Satu, itu hanya sebagai jaminan. Nah, kesalahan yang umum dilakukan dengan orang yang gadai di lingkungan masyarakat yaitu begini. Biasanya si A ataupun saya meminjam uang dengan A. Nah, karena si A kurang percaya dengan saya, agar saya juga dapat pinjaman, dapat dana dari dia, maka saya menggunakan jaminan sebidang tanah ataupun ladang ataupun persawahan. Itu agar dia lebih percaya dengan yakin dengan saya. Nah, kemudian sawah, ladang yang saya gadaikan, yang saya pinjamkan atau yang saya gunakan buat jaminan untuk meminjam dana tersebut. Misal saya pinjam 20 juta. Saya punya ladang ataupun persawahan 1/4 hektar. Saya berikan sebagai jaminan. Nah, sawah itu siapa yang menggarap? Nah, umum di desa, ini kesalahannya. Ini pertama kesalahannya. Di desa, umumnya yang garap itu yang memberikan pinjaman. Ini kesalahan. Nah, yang memberikan pinjaman justru menggarap sawahnya. Ini sudah salah. Itu sudah salah. Ingat ya, itu sudah salah. Nah, yang benar seperti apa? Boleh sawah itu digarap oleh yang punya ladang asli atau yang menggadaikan tadi, tapi dengan izin yang memberikan pinjaman. Seperti itu. Tapi kalau digarap sama yang meminjami uang, itu sudah haram. Ya, itu sudah haram, dan itu yang sering berlaku di lingkungan masyarakat kita. Ini perlu diluruskan. Nah, oleh karenanya, kenapa kok yang menggarap tetap yang memiliki lahan ataupun yang menjaminkan tadi? Karena itu penghasilan dia dari situ, dan nantinya itu kan kalau dia garap dia bisa mendapatkan uang, kemudian uangnya bisa untuk mengembalikan pinjaman tadi. Nah, seperti itu. Kalau pula yang meminjamkan apa untungnya? Ya ini kan yang meminjam, memberi pinjaman itu untungnya dia menolong, dia mendapatkan pahala. Ya kalaupun orang yang mempunyai lahan itu mau memberi, ya silahkan. Misal nanti setelah panen, ya ala kadarnya dikasih, tapi itu berupa pemberian, ya, berupa pemberian. Nah, terus kalau
sekarang sudah terlanjur begini Pak, kalau si yang meminjam tadi justru dia nggak menggarap, yang menggarap yang memberikan pinjaman. Itu seperti apa? Itu salah, itu haram. Kalaupun mau seperti itu, berarti setiap penggarapan itu dihitung sewa lahan. Jadi berapa kali dia menggarap sawahnya tadi, berarti itu termasuk dihitung sewa lahan, dan itu bisa memotong jumlah pinjaman. Seperti itu ya, itu memotong jumlah pinjaman. Nah seperti itu, makanya di desa ini terjadi kecenderungan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena itu tadi, si kaya memberikan pinjaman dana, memberikan pinjaman utang, malah menggarap sawahnya yang dipinjamkan tadi. Itu kesalahan. Nah jadi seperti itu. Ya kalau memang saya sudah terlanjur Pak, gimana caranya? Apakah saya meminta keikhlasan dia, meminta keriduan dia, apa yang telah saya ambil saya makan? Tidak, ini masalah riba, bukan masalah dosa atau masalah mengambil milik orang lain. Kalau masalah mengambil milik orang lain, ketika dia ikhlas boleh, nggak apa-apa. Ketika dia ikhlas berarti sudah semuanya selesai. Tapi ketika ini masalahnya riba, kan Anda itu mengambil uang ataupun hasil pertanian dari lahan bukan milik Anda, itu harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan. Nah, tapi nanti Pak, ketika saya kembalikan kok orang itu memberikan kepada saya, boleh. Memberikan kepada Anda boleh, tapi yang bijaksana Anda yang menerima itu, menerima yang tadi diberikan kok kemudian dikasihkan lagi, menerima itu lebih bijaksananya lagi, itu memotong jumlah pinjaman dia. Nah seperti itu merupakan gadai secara syariah yang benar seperti itu. Yang terjadi di masyarakat itu kadang seperti ini, dia memberikan gadai, meminjam uang dengan jaminan tadi yang disebut gadai tadi, memberikan jaminan tadi, akan tetapi tidak ada batasan waktu. Itu bahaya, karena hutang itu harus ada pencatatan, dan di pencatatan itu yang harus tertera adalah batasan waktunya. Saya pinjam dana dengan jaminan kendaraan. Nah sekarang kendaraan, kita alihkan ke kendaraan. Jika kendaraan 3 juta, sepeda motor ya saya gadaikan. Nah itu harus selama berapa? Selama 1 tahun. Itu 1 tahun. Nah kenapa harus ada tempo, harus ada waktunya? Karena fungsinya barang ataupun lahan pertanian, persawahan, perladangan tadi yang digadaikan ataupun kendaraan yang digadaikan, fungsinya adalah untuk menjaga ketika jatuh temponya belum bisa memulangkan dananya, belum bisa memulangkan uangnya, maka jaminan itu bukan dikasihkan ke yang meminjamkan uang. Ingat itu. Jadi jaminan itu bukan dikasihkan atau diambil alih oleh yang meminjamkan uang. Itu salah, itu haram. Akan tetapi jaminan itu kita berembuk, kita jual bareng-bareng antara peminjam dan yang meminjamkan, menjual barang yang dijaminkan tadi. Kemudian jumlah pinjamannya berapa dari penjualan itu, kalau sudah menutup, misal pinjam 20 juta, sawah itu dijual harga 60 juta, berarti yang 20 juta dikasihkan ke yang meminjamkan uang tadi, yang 40 juta tetap menjadi hak milik sah. Ya, tetap menjadi hak milik sah dari yang memiliki lahan atau yang meminjam uang tersebut. Nah, kalaupun mau dikasih ditambahi dengan ikhlas, tambahan boleh, tapi tidak boleh meminta. Nah, dan tidak boleh diperjanjikan harus ditambahi, tidak boleh. Seperti itu. Nah, sekarang untuk gadai kendaraan. Gadai kendaraan meminjam uang dengan jaminan kendaraan. Jaminan kendaraan itu kendaraan bisa di tempat di tiga tempat. Pertama, di pemilik aslinya atau yang meminjamkan uang. Kedua, di tempat yang perantara atau di tengah-tengah, tidak di peminjam dan tidak yang meminjamkan. Dan yang ketiga, di yang memberikan pinjaman. Akan tetapi kendaraan ini haram dipakai, ya, haram dipakai bagi yang memberikan pinjaman. Nah, saya ulangi, kendaraan apabila menggadaikan kendaraan, maka kendaraan ini haram dipakai bagi yang memberikan pinjaman uang. Itu.
Kalau yang memakai, yang punya kendaraan atau yang meminjam uang bagaimana? Boleh, dengan catatan pertama, tidak harus dengan izin yang memberikan pinjaman uang. Itu. Yang kedua, ketika dipakai itu tidak ada pengurangan nilai. Tidak ada pengurangan nilai dari barang yang dijaminkan tadi ketika nanti akan dijual. Pengurangan nilai ini bukan pengurangan nilai yang memang alami atau penyusutan secara alami, akan tetapi pengurangan nilai mungkin karena kerusakan, mungkin adanya pengurangan aksesoris dan lain sebagainya. Itu membuat ada pengurangan, itu yang hukumnya haram. Nah, seperti itu. Nah, kalau berada di tengah-tengah, tidak di yang peminjam, tidak yang dipinjami, di tengah-tengah, itu dia sebagai untuk penyimpan agar jaminan tadi lebih aman. Nah, seperti itu. Ini sistem pergadaian ataupun pinjam-meminjam dengan jaminan dengan sistem syariah secara Islami yang seperti itu. Bukan merugikan salah satu, merugikan yang meminjam. Tentunya karena dia meminjam itu dia perlu, kemudian kok malah lahannya yang garap yang meminjamkan uang, itu makanya cenderung terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin belesek, yang miskin semakin miskin. Nah, seperti itu. Ini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh masyarakat di lingkungan kita, terutama di lingkungan saya, baik di lingkungan yang dulu sempat waktu saya anak-anak dan sekarang lingkungan yang saya sudah dewasa ini, masih banyak yang melakukan transaksi pinjam meminjam dengan sistem, katanya dengan sistem gadai, ataupun biasa lebih enaknya kita menggunakan sistem orang itu memberikan jaminan agar lebih dipercaya, tapi justru dengan sistem yang salah. Ini tolong dipahami dengan baik, dan kalau memang ini bermanfaat silahkan nanti di-share agar kita dalam bertransaksi ekonomi secara Islami, secara syariah itu dengan benar. Karena ketika kita transaksinya sudah benar, maka transaksi syariah itu akan lebih bermanfaat dan lebih barokah. Nah, oleh karenanya kita sebagai umat Islam harus tahu bagaimana cara bermuamalah secara Islami yang benar. Kalaupun memang ada permasalahan, lebih baik ditanyakan dulu. Jangan serta-merta mengikuti kebiasaan. Ya, saya ulangi, jangan serta-merta mengikuti kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat seperti ini, padahal itu salah dan itu terus diteruskan sampai dengan orang lain menganggap itu sudah biasa. Itu bahaya. Ya, itu sangat bahaya. Kalau memang salah, itu salah. Jangan salah terus dianggap biasa dan menjadi adat yang salah dan diteruskan di masyarakat. Ini terutama dalam hal pinjam meminjam. Itu kita meminjam karena kita memang kebutuhan. Nah, itu saja. Jadi kalau memang nggak terlalu butuh, ya nggak usah perlu meminjam sampai menggadaikan seperti itu. Karena ini nanti akan timbul perpecahan yang paling runcing di masyarakat, dari mulai keluarga, dari mulai masyarakat, lingkungan dan lain sebagainya, sanak famili bisa pecah hanya karena yang seperti ini, yang sepele. Tapi kalau semua sudah menyadari yang meminjam hanya karena benar-benar butuh, kemudian memberikan jaminan agar lebih dipercaya, dan itu harus dengan tempo waktu yang benar-benar kita tepati janji itu. Jika tidak tepat janji ataupun sudah datang jatuh tempo itu tidak bisa melunasi, maka jaminan itu harus dijual dengan seizin yang meminjamkan uang, dan yang pinjam uang, yang meminjamkan juga harus tahu, sama-sama jual agar tahu harganya berapa, kemudian nominal ketika meminjam dulu bisa dikembalikan dengan semestinya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan gadai dan dengan istilahnya pinjam meminjam dengan sistem yang memberikan jaminan kepada yang memberikan hutang. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.